Bayangkan kamu terbangun besok pagi di Kuala Lumpur. Kamu meraih ponsel, tapi layarnya mati. Kamu ke dapur untuk sarapan, tapi kompor tidak merespons. Lampu lalu lintas padam. Pusat perbelanjaan gelap. Pabrik semikonduktor yang membangun reputasi Malaysia sebagai raksasa teknologi regional telah sepenuhnya mati. Dan tidak ada yang tahu kapan listrik akan kembali. Ini bukan film bencana. Ini adalah skenario nyata jika Indonesia membuat satu keputusan kebijakan yang berani. Apa yang terjadi jika Jakarta menghentikan pengiriman batu bara dan mineral mentah ke Malaysia? Apa yang terjadi ketika pemasok yang selama ini diam akhirnya berbicara? Hari ini kita akan membongkar ilusi ketahanan energi Malaysia. Kita ikuti alur batu bara, ikuti nikel, dan ikuti uangnya. Kebenarannya sederhana. Indonesia tidak sekadar memasok Malaysia. Indonesia memegang masa depan industri Malaysia di tangannya. Lebih dari 50% listrik Malaysia saat ini dihasilkan dari pembakaran batu bara subbituminus asal Indonesia. Bukan dari Australia, bukan dari Afrika Selatan, dari Kalimantan dan Sumatera Selatan, dimuat ke kapal bulk carrier, dan dikirim ke pembangkit listrik Malaysia yang memang dirancang khusus untuk membakarnya. Ini bukan hubungan dagang biasa. Ini ketergantungan struktural yang telah tertanam dalam arsitektur jaringan listrik nasional Malaysia selama beberapa dekade. Malaysia tahun 2026 sedang berada di tengah ekspansi industri yang agresif. Pusat data baru bermunculan. Pabrik semikonduktor terus berkembang. Pemerintah memasarkan Malaysia sebagai destinasi investasi asing berteknologi tinggi dan strategi itu berhasil. Tapi setiap fasilitas baru itu membutuhkan daya listrik yang sangat besar dan tidak terputus. Malaysia semakin bergantung pada listrik stabil dan semakin bergantung pada batu bara Indonesia untuk menghasilkannya. Jaringan listrik berkembang di satu ujung sementara rantai pasokannya terikat pada satu sumber asing tunggal di ujung lainnya. Ada yang berkata, kalau Indonesia stop ekspor, Malaysia tinggal beli dari tempat lain. Australia ada di dekatnya. Tapi argumen ini runtuh begitu melihat faktanya. Pembangkit listrik Malaysia dirancang khusus untuk nilai kalori batu bara Indonesia. Beralih ke batu bara Australia bukan pergantian sederhana. Ini butuh penyesuaian teknis dan peningkatan biaya bahan bakar yang dramatis. Perkiraan konservatif menyebut biaya input batu bara akan melipat tigakan hampir dalam semalam. Biaya itu langsung masuk ke tagihan listrik rumah tangga dan biaya operasional setiap pabrik, rumah sakit, dan sekolah. Keluarga Malaysia rata-rata akan merasakannya dalam hitungan minggu. Ketika batu bara berhenti, pembangkit listrik tidak bisa mengkompensasi dengan cepat. Energi terbarukan Malaysia masih jauh dari cukup. Gas alam bisa mengambil sebagian beban, tapi tidak semuanya. Operator jaringan listrik terpaksa melakukan pemadaman bergilir. Bagi yang tidak tahu, pemadaman bergilir berarti sengaja memutus listrik ke area tertentu secara bergantian, agar seluruh jaringan tidak kolaps total. Masalahnya, koridor manufaktur Malaysia di Lembah Klang, Penang, dan Johor tidak bisa menerima pemadaman terjadwal. Industri semikonduktor dan elektronik membutuhkan stabilitas daya yang mutlak. Satu fluktuasi tegangan yang tidak terduga bisa menghancurkan seluruh batch produksi senilai jutaan ringgit. Kamu tidak bisa memadamkan pabrik semikonduktor. Kamu harus punya listrik terus-menerus, atau kamu tidak punya industri semikonduktor. Jika industri itu kehilangan kontrak kepada Vietnam atau Thailand, dampaknya terhadap PDB Malaysia bukan angka kecil. Ambisi Malaysia sebagai pusat teknologi regional tidak akan bertahan dalam ketidakstabilan listrik yang berkepanjangan. Tapi batu bara hanya setengah cerita. Mari bicara tentang nikel.
Malaysia telah berinvestasi besar untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik, manufaktur baterai, perakitan kendaraan listrik, infrastruktur energi hijau. Kuala Lumpur membangun kerangka untuk masa depan industri yang bersih. Kerangkanya ada, kebijakannya sudah ditulis, insentif investasinya tersedia. Tapi bahan baku untuk membangun baterai dan komponen kendaraan listrik itu datang secara luar biasa dari satu negara, Indonesia. Indonesia duduk di atas cadangan nikel terbesar di planet ini. Nikel adalah inti dari revolusi kendaraan listrik. Dan Indonesia telah menjadi pemasok biji nikel dominan dunia selama bertahun-tahun. Tapi Jakarta tidak lagi puas mengirim biji mentah ke luar negeri. Kebijakan hilirisasi Indonesia dibangun di atas satu prinsip. Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah bernilai rendah agar negara lain mengambil keuntungan pengolahannya. Indonesia ingin memproses mineralnya sendiri, di tanahnya sendiri, dengan tenaga kerjanya sendiri. Bagi Malaysia ini menciptakan tragedi yang puitis. Lini perakitan kendaraan listrik sudah siap. Insentif pemerintah tersedia. Produsen otomotif asing sudah menandatangani surat niat. Tapi bahan input penting yang seharusnya mengalir dari Indonesia tidak lagi datang dalam bentuk mentah. Malaysia membangun rumahnya. Indonesia yang memegang kuncinya. Selama beberapa dekade hubungan sumber daya Indonesia dan Malaysia mengikuti pola warisan ekonomi kolonial. Indonesia produksi komoditas mentah, Malaysia proses, tambah nilai, dan ambil marginnya. Indonesia dapat pendapatan ekstraksi, Malaysia dapat keuntungan manufaktur. Jakarta mengamati pengaturan ini lama sebelum memutuskan itu tidak lagi bisa diterima. Apa yang kita saksikan tahun 2026 bukan sengketa dagang. Ini deklarasi kedaulatan. Desakan Indonesia pada hilirisasi adalah restrukturisasi fundamental hierarki ekonomi regional. Jakarta tidak lagi minta izin untuk naik ke rantai nilai lebih tinggi. Jakarta hanya melakukannya dan menggunakan dominasi sumber dayanya sebagai leverage. Pesannya jelas, kamu mau akses ke apa yang keluar dari tanah kami. Investasikan pengolahannya di sini. Bangun kilangnya di tanah Indonesia. Masuk usaha patungan dengan syarat kami. Berhenti perlakukan kami seperti tambang dan mulai perlakukan kami sebagai mitra setara. Dinamika pembeli pemasok yang bertahan 2 generasi sudah berakhir. Satu-satunya jalan ke depan adalah kemitraan investasi yang tulus, di mana modal Malaysia masuk ke Indonesia untuk bersama menciptakan nilai. Total blackout yang kita gambarkan bukan takdir. Ini peringatan, dan peringatan yang didengar tepat waktu menjadi peluang. Tekanan potensi gangguan energi sudah memaksa para pembuat kebijakan Malaysia serius soal energi terbarukan domestik. Energi surya sedang dipercepat. Diskusi reaktor nuklir modular kecil yang dulu dianggap sensitif, kini dilakukan terbuka di lingkaran kebijakan. Di bidang mineral dan kendaraan listrik, jalan ke depan melewati Jakarta, bukan menghindarinya. Negara yang menang di era hilirisasi Indonesia bukan yang menolak kebijakan ini. Mereka yang paling awal masuk ke investasi bersama di tanah Indonesia. Perusahaan Malaysia yang membangun kemitraan pemrosesan di Indonesia sambil mengamankan perjanjian pasokan jangka panjang akan berada di pusat masa depan industri Asia Tenggara. Keheningan pemasok sudah berakhir. Indonesia telah menemukan suaranya. Dan pertanyaan bagi Malaysia bukan apakah ia mampu mendengarkan. Pertanyaannya adalah, apakah ia mampu untuk tidak mendengarkan? Jika video ini membuatmu melihat hubungan Malaysia dan Indonesia secara berbeda, bagikan kepada seseorang yang mengira mereka sudah paham cara kerja ekonomi Asia Tenggara. Karena kawasan yang mereka pikir mereka mengerti sedang berubah lebih cepat dari yang diakui siapapun. Dan kita baru saja memulai.